Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 di Merauke, yang mana pemerintah bersama TNI Polri, DPRD serta stakeholder melakukan berbagai cara dalam upaya untuk memutus mata rantai penularan virus tersebut. Di sisi lain, pemerintah Merauke tidak memutus mata rantai makanan dan kebutuhan masyarakat Papua dengan kembali mengirimkan beras keluar Merauke tahap kedua sebanyak 3.000 ton, yakni ke Kabupaten Timika sebanyak 1.000 ton dan Kabupaten Jayapura sebanyak 2.000 ton. Sementara untuk pengiriman beras tersebut menggunakan pelayaran Temas dan pelayaran Tanto. Pengiriman beras Merauke secara simbolis dilepas langsung oleh Bupati Merauke Fredericus Getse didampingi anggota DPRD Merauke dan Kepala Bulog Subdivre Merauke dengan memecahkan kendi ke mobil truk yang mengangkut kontainer beras tersebut. Turut hadir dalam kegiatan itu, diantaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Merauke, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Merauke, Kepala KSOP Merauke, Kepala Pelindo Merauke, Kabak Perekonomian Sekda Merauke, Mitra Pelayaran Bulog, dan Mitra Beras Bulog. Kegiatan tersebut bertempat di halaman gudang Bulog Maru 2, Jalan Transito, Merauke. Kepala Bulog Subdivre Merauke, Jabirudin dalam sambutannya mengatakan, pengiriman beras yang saat ini dilakukan merupakan pengiriman tahap kedua, yang mana tahap pertama sebanyak 4.000 ton, masing-masing Kabupaten Jayapura 2.000 ton, dan Manokwari Papua Barat 2.000 ton. Pengiriman beras tersebut dilakukan sepanjang tahun 2020. Semua ini bisa terjadi berkat dukungan pemerintah daerah Merauke melalui Bupati yang selalu berkoordinasi dengan Bulog Pusat sehingga beras petani dapat dibeli oleh Bulog yang semata-mata untuk kesejahteraan para petani. Untuk diketahui sepanjang tahun 2020 sudah 8.500 ton beras dikirim keluar Merauke, baik ke Papua maupun Papua Barat. Untuk animo permintaan beras Merauke dalam mendukung kebutuhan pangan di Papua dan Papua Barat cukup tinggi. Ini dibuktikan adanya permintaan 3.000 ton lagi dari direksi Bulog. Namun hal tersebut belum direspon dikarenakan stok beras di gudang Bulog Merauke tersisa 8.000 ton yang mampu bertahan untuk 5 bulan ke depan. Ini berkat dari dukungan Bapak Bupati yang dimana selalu banyak berkoordinasi untuk ke pusat. Dan alhamdulillah Pak Bupati, ini kami ditelepon lagi dari direksi, meminta lagi untuk dikirim lagi. Bahwa apakah kalau diambil lagi 3.000, apakah cukup stok di Merauke yang tersimpan dalam gudang? Kami menyampaikan ke direksi bahwa stok kami sisa 8.000 Pak Bupati. Kalau diambil lagi 3.000, maka tersisa 5.000. Laporkan bahwa di Merauke sekarang lagi musim panen, sehingga kami masih berpeluang untuk membeli gabah-gabah petani. Yaitu senjata kita adalah makanan. Kenapa kalau kita makanan? Sementara itu, Bupati Merauke Fredericus Getse SEMSI dalam sambutannya mengatakan, Merauke merupakan salah satu daerah yang telah memberikan kontribusi dalam pertanian, khususnya beras sejak dicanangkannya program MIFE yang keberlangsungannya hingga saat ini. Selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini, ada 2 kebijakan nasional yang diubah dalam kurun waktu 40 tahun dalam melakukan audiens beberapa kali dengan Bulog dan DPR RI sehingga turunnya instruksi Presiden Impres, yaitu Bulog membeli gabah petani, bukan lagi beras petani, dan juga pembatasan kuota masuknya beras dari Pulau Jawa dan Makassar ke Papua dan Papua Barat, sehingga beras Merauke bisa memenuhi kebutuhan 29 kabupaten kota di Papua dan Papua Barat. Semuanya dilakukan tidak mudah, penuh dengan perjuangan sehingga 2 kebijakan tersebut bisa diakomodir melalui instruksi Presiden. Untuk itu, para pahlawan pangan patut diberikan apresiasi karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Merauke, bahkan masyarakat Papua dan Papua Barat lewat beras sebagai makanan utama. Selain itu, kedepannya dapat mewujudkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional, sebagaimana harapan Presiden saat melakukan panen perdana beberapa tahun lalu di Kampung Wapeko, Distrik Kurik. Kami menjadi pemimpin di Kabupaten Merauke ini, ada 2 kebijakan nasional yang kita merubah selama 40 tahun. Ini Bapak Ibu harus dapat gambaran
selama kurang lebih 40 tahun 2 kebijakan nasional kita rubah pada saat melakukan audiens atau berbicara dengan Bulog maupun dengan DPR RI. Dan itu sulit yang bisa dicapai. Apa saja? Yang pertama adalah selama ini petani itu membeli atau mitra dan lain segala macam itu belinya beras. Jadi beras. Jadi bayangkan saja kalau 1 hektar dia dapat taruhlah misalnya 100 karung. Dari 100 karung gabahnya, RD-nya, kemudian patahannya, menir dan lain segala macam, kemudian bisa sampai dia dapat setengahnya. Dari setengah kualitasnya lagi diukur, dia bisa dapat lagi berapa. Jadi dari 150 bisa 30 karung. Dan itu pasti dengan cost delivery operasional atau biaya operasionalnya itu tidak sebanding. Dengan dasar itu, tetapi itulah giat dan tekunnya para petani kita harus kita apresiasi. Diharapkan lewat 2 kebijakan baru tersebut, pihak Bulog bisa berkolaborasi baik dengan mitra sehingga dapat membeli gabah petani yang tentunya tidak merugikan para petani agar kesejahteraan dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan.